Maria. Saya akan membahas latar belakang, manfaat, serta tujuan dari mini research yang saya lakukan bersama teman kelompok saya. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami pandemi global yaitu virus corona. Virus corona dapat menular lewat kontak sesama manusia. Hal ini menyebabkan manusia harus melakukan social distancing dan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini juga berimbas terhadap dunia pendidikan, di mana mahasiswa, guru, dan dosen harus melakukan pembelajaran lewat daring, lewat smartphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya di rumah. Hal ini juga cukup krusial terhadap mahasiswa yang berjurusan eksakta. Kenapa? Karena mereka kurang mendapatkan konten yang maksimal dikarenakan penjelasan yang tersendat, baik itu kendala jaringan, kendala kuota, dan lainnya. Nah, maka dari itu, saya akan mengambil uji sampel dari mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika 2018 di Universitas Pelita Harapan. Kami juga mengambil uji dari nilai metode diskrit mahasiswa Universitas Pelita Harapan 2018 dalam kuis mereka. Kenapa? Karena metode diskrit sudah melakukan penilaian sebelum pembelajaran daring ini dimulai dan setelah pembelajaran daring ini dimulai. Maka dari itu, kami akan menguji seberapa besar pengaruh nilai kuis metode diskrit terhadap dalam pembelajaran online ini. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan lewat uji ini adalah mengetahui imbas kuliah daring terhadap nilai kuis metode diskrit bagi siswa pendidikan matematika 2018. Lalu mengevaluasi pembelajaran daring terhadap nilai kuis. Yang ketiga, mengevaluasi cara mengajar lewat daring terhadap mahasiswa. Yang keempat, mengevaluasi cara belajar mahasiswa selama pembelajaran daring. Dan tujuannya adalah mengetahui perbandingan nilai kuis metode diskrit mahasiswa saat tatap muka di kelas-kelas dan setelah pembelajaran daring ini lewat laptop dan smartphone di rumah. Lalu melihat seberapa besar imbas pembelajaran daring terhadap nilai konten mahasiswa. Ini cukup krusial karena pembelajaran daring ini menyebabkan imbas yang cukup besar terhadap nilai konten mahasiswa. Lalu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nilai kuis metode diskrit mahasiswa pendidikan matematika 2018. Oke, sekian dari saya akan melanjutkan terhadap Ibu Amalia. Saya Amalia Yomata Putri akan menjelaskan tentang kajian teoritis atau landasan teori dari penelitian yang kami lakukan. Di dalam kajian teoritis itu sendiri mengenai kajian teori beberapa, yaitu tabel nilai kuis mata kuliah metode diskrit, kemudian kajian teoritis dari nilai mata kuliah metode diskrit sebelum dan sesudah e-learning. Yang ketiga, kajian teoritis metode statistikanya. Yang keempat, kerangka teoritis dalam penelitian. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu kajian teoritis tentang masing-masing variabel. Menurut Sudaryono, variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai. Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan. Variabel yang kami gunakan adalah nilai kuis mata kuliah metode diskrit. Kemudian dari hasil yang diperoleh ini terdapat perbedaan nilai mata kuliah metode diskrit dari masing-masing mahasiswa, sehingga menyebabkan adanya keberagaman atau variasi. Berdasarkan bulat atau tidaknya nilai yang diperoleh, variabel itu dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kontinu dan variabel diskrit. Yang kami pakai di sini adalah variabel kontinu karena kami memakai angka. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel kontinu dari penelitian kami adalah hasil belajar yang dapat diukur, sehingga variabel yang diambil oleh peneliti yaitu nilai kuis-kuis mata kuliah metode diskrit para mahasiswa. Saya akan membahas tentang nilai kuis mata kuliah metode diskrit. Nilai menurut Untoro adalah ukuran, patokan, anggapan, atau keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang yang berguna untuk menentukan apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Nilai yang diperoleh mahasiswa itu dapat menjadi ukuran dari kendala saat menjalankan e-learning, dan nilai tersebut akan menimbulkan hasil belajar, dan hasil belajar itu berupa nilai kuis mata kuliah metode diskrit. Dari nilai tersebut, mahasiswa dapat mengerti apakah mahasiswa tersebut menguasai pembelajaran atau tidak, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran sebelum dan sesudah e-learning.
Pembelajaran menurut Suwardi itu adalah suatu proses interaksi timbal balik antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa. Di sini, mahasiswa 18 ini menjalani dua proses pembelajaran dalam satu semester. Yang pertama itu sistem pembelajaran atau proses pembelajaran langsung. Yang kedua, proses pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Proses pembelajaran langsung itu interaksi belajar antara mahasiswa dengan dosen ataupun sebaliknya secara tatap muka atau langsung. Sedangkan proses pembelajaran jarak jauh itu proses di mana mahasiswa dan dosen melakukan interaksi melalui video conference, melalui group chat, dan dengan cara login ke sebuah situs atau forum tertentu. Kemudian pembelajaran jarak jauh itu memiliki banyak kendala atau banyak faktor. Yang pertama adalah mengenai memadainya teknologi. Yang kedua adalah mengenai kecocokan antara mahasiswa itu dengan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, teknologi yang harus diperlukan dalam pembelajaran jarak jauh itu harus cepat atau memadai. Karena diperlukannya kecepatan dan akses tersebut akan memudahkan mahasiswa dalam menjalankan e-learning. Dan juga tempat tinggal mahasiswa mempengaruhi dari proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah hubungan nilai mata kuis metode diskrit dengan proses pembelajaran sebelum dan sesudah e-learning. Nah, hubungan antara yang tadi yang saya sebutkan adalah teknologi dan akses internet yang tidak memadai atau tidak cocok dengan pembelajaran mandiri akan berpengaruh pada hasil nilai kuis mata kuliah metode diskrit mahasiswa, dan juga kesiapan yang lebih matang mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran e-learning dapat memudahkan mahasiswa untuk mencapai nilai yang maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis metode statistika yang digunakan. Yang pertama adalah uji normalitas data, yang kedua itu uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji hipotesis T, 2 sampel dependent. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, uji normalitas data. Yang paling sederhana itu membuat grafik distribusi frekuensi atau skor yang ada sehingga pengujian kenormalan data sangat bergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plottingan data. Tetapi kalau jumlahnya banyak itu akan tidak 100% normal, dan untuk menghindari kesalahan tersebut maka lebih baik kita pakai rumus yang telah diuji kredibilitasnya. Nah, di sini kita menggunakan uji Lilliefors. Tahap-tahap untuk melakukan uji Lilliefors adalah 1. Rumuskan hipotesis. H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, kriteria pengujian. Yang ketiga, taraf signifikansi alfa. Dan yang keempat, hitung rata-rata dan simpangan. 5. Susun data dari yang terkecil sampai data terbesar. 6. Tentukan nilai Z, kemudian hitung luas Z dengan menggunakan tabel. Yang ketujuh, tentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data tersebut. Yang kedelapan, menghitung selisih luas Z dengan nilai proporsi. Yang kesembilan, menentukan luas maksimum atau L maksimum. Yang kesepuluh, menentukan luas tabel Lilliefors, luas tabel yaitu L alpha N-1. Kriterianya, L maksimum itu harus lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir kita membuat kesimpulan. Nah, uji yang kedua adalah uji homogenitas atau F-hitung. Menurut Irianto, uji homogenitas variansi sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau lebih, supaya perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar atau ketidakhomogenan kelompok yang dibandingkan. Nah, tahap-tahap untuk melakukan uji homogenitas variansi itu, yang pertama, rumuskan hipotesis. H0 kedua variansi homogen, H1 kedua variansi tidak homogen. Nah, yang kedua adalah tentukan alfa. Yang ketiga, tentukan F-hitung. F variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Kemudian tentukan F-tabel. Yang kelima, kriteria uji. Jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0 dapat diterima. Kemudian kita membuat kesimpulan. Nah, uji yang terakhir adalah uji
T 2 sampel dependent. Menurut Santoso, uji ini itu bertujuan untuk menguji sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Apakah keduanya mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak? Kemudian tahap-tahap untuk melakukan uji T 2 sampel dependent adalah yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. H1 secara parsial ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua itu menentukan tingkat signifikansi dan biasanya menggunakan alfa 5%. Yang ketiga, menentukan nilai T hitung. Yang keempat, setelah T hitung ditentukan, selanjutnya adalah menentukan T tabel. Yang kelima, bandingkan T hitung dan T tabel. H0 akan diterima bila T hitung lebih besar daripada T tabel. Sebaliknya H0 ditolak bila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, yang terakhir adalah kerangka teoritis. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah menentukan rumusan masalah. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Yang ketiga, penentuan sampel dan populasi. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini yang kami peroleh adalah nilai kuis-kuis metode diskrit, sampel 30 mahasiswa 18 ini, dan variabel yang kami gunakan sebelum dan sesudah e-learning. Kemudian selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Nah, statistik deskriptif ini terdiri dari mean, median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, standar deviasi, dan variansi. Kemudian statistik inferensi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji hipotesis atau uji T 2 sampel dependent. Kemudian uji dari semua ini dapat kami peroleh kesimpulannya. Shalom, baik, saya akan mulai membahas mengenai pengolahan data dan saya akan mulai dari statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini memberikan informasi atau gambaran mengenai subjek tanpa melibatkan pengambilan keputusan. Oke, ini bagian dari laporan kami. Bagian pengolahan data, ini tabel data sampelnya. Terus ini saya akan jelasin soal seri numerik ini. Gitu. Nah, sebenarnya pada saat kami melakukan perhitungan di sini, kami sudah memanfaatkan semuanya pakai Microsoft Excel. Gitu. Ini ada Excelnya, ini Excel perhitungan data kami. Ini ada tabel data sebelum tabel data nilai kuis sebelum adanya e-learning sama ini sesudah adanya e-learning gitu. Nah, perhitungannya ada di bawah sini. Ini ngomongin rata kelasnya, kita udah pakai formula yang ada di Excel kan. Ini tinggal akan kita udah tahu juga Excel sekarang udah canggih gitu ya, sama dengan terus average, terus kita tinggal tarik aja data yang mau kita cari rata-ratanya kayak gitu. Nah, terus kita enter, nah dia muncul dengan otomatis. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu soal ini gitu. Sama aja di median dia kita pakai, cuma bedanya kalau tadi sama dengan average jadi rata-rata, kalau di sini tuh sama dengan median. Terus di modus juga kayak gitu, cuma beda di depannya aja, formula yang dipakai di depannya kayak gitu. Ini nilai maksimumnya sama nilai minimumnya. Terus ini standar deviasinya juga kita pakai std. Terus sama kita blok semua data yang mau kita cari standar deviasinya, itu juga dengan variansi. Terus di skewness, tapi ini bahasa Inggris saya masih belum ini skewness ya.
ini kita pakai ini squeeze. Nah, squeeze ini kan berbicara mengenai apa sih, kemiringan data gitu ya, kemiringan nanti di grafiknya kayak gitu. Nah gini, sama dengan minus tinggal kita tarik aja kayak gitu, dapat lagi. Nah di kurtosis ini dia ngomongin tentang keruncingan. Jadi sekilas ngomongin kemiringan, kurtosis ngomongin keruncingan nanti grafiknya. Nah di ini sama aja perhitungan di data setelah ada e-learning juga kayak gitu, sama aja kayak yang sebelah. Terus kami representasi perhitungan tadi ke dalam sebuah tabel, jadinya tabelnya kayak gini. Ya kayak gini nih, semuanya so ya. Terus kita juga presentasiin tabel tadi ke dalam bentuk grafik atau diagram. Dia pakai diagram batang sama diagram garis. Ini juga pakai Excel sih, jadi terbantu banget sama Excel. Terus saya akan lanjut dengan statistik inferensi. Kalau sini tuh udah tahu bahwa statistik inferensi itu bedanya sama statistik deskripsi adalah kalau inferensi itu nanti sampai pada pengambilan keputusan gitu. Jadi ini nanti ada beberapa uji. Nah saya akan jelasin mengenai uji normalitas data. Nah uji normalitas data ini kami makanya uji Lilliefors. Ini yang pertama kami tentuin hipotesis. Ini Hanoi datanya berdistribusi normal, H1-nya sebaliknya atau datanya tidak berdistribusi normal. Nah kriteria pengujiannya, jika L hitungnya ini kurang dari L tabel, maka Hanoi terima atau data itu dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya kalau L hitungnya lebih besar dari L tabel, maka Hanoi ditolak. Nah taraf signifikansi yang kami pakai 0,05 gitu. Derajat errornya dipakai 5%. Kemudian yang selanjutnya ini tuh nyari nilai sama luas kurva, Z-nya, proporsi sama. Nah ini semua ini kami peroleh juga dari Excel. Perhitungannya ada pakai Excel ini. Ini Excelnya. Ini ada uji Lilliefors variabel 1, maksudnya itu variabel yang sebelum e-learning gitu. Nah ini subjek ini apa sih sampel mahasiswa yang diambil kayak gitu. Kami tidak menginikan namanya, kami pakai ini 1, 2, 3 sampai nanti kami ambil sampelnya 30 sampai 30 kayak gitu. Nah X ini data ke I-nya berapa gitu. Terus Z ini diperoleh dari data ke XI-nya dikurang sama, jadi sebelumnya itu kan kita udah dapet rata-rata sama standar deviasi kan. Terus buat nyari Z ini tinggal namanya sama dengan diarahin ke XI-nya, terus dikurangin sama rata-ratanya dibagi sama standar deviasinya. Terus tinggal di enter, terus ditarik. Ini sengaja emang diambil 3 angka di belakang koma gitu. Ini luas kurvanya ini diperoleh dari kan udah dapet tadi nilai Z-nya. Nah tinggal tekan formula sama dengan non-dist T ini, tinggal arahin ke nilai Z yang udah kita dapat sebelumnya kayak gitu. Tinggal di enter, ditarik, semuanya ngikutin tariknya kayak gini sampai habis kayak gitu. Terus di proporsi ini juga kita dapatnya itu dari kalau kita klik nih, ini subjeknya dibagi sama sejumlah semua sampelnya 30 gitu.
terus di enterin aja, terus tinggal ditarik gitu. Nah ini selanjutnya ini yang terakhir ini ngomongin luas Z, selisih luas Z sama proporsi. Nah kan ini ada tanda mutlak nih di sini, makanya ini semuanya nggak ada minus tanda mutlak. Nah makanya kita pakai ini nih, pakai ups sama dengan ups, terus arahin ke kurva Z dikurangi sama proporsi itu, lalu tekan enter, ditarik. Nah dari yang terakhir tadi, dari yang ini, jadi kita bisa peroleh luas maksimumnya itu tinggal tadi kan maksimum, terus tinggal ditarik yang terakhir ini, dapatnya itu 0,146. Nah di variabel yang kedua ini juga sama aja kayak gitu cara nyarinya, sama aja kayak tadi. Nah apakah udah selesai sampai situ di normalitas data? Enggak ya, karena dari itu kan kita udah dapet nih luas maksimum variabel 1 sama variabel 2. Tadi variabel 1 0,146, variabel 2 pertumbuhannya 0,153 dapatnya. Terus kita cari L tabelnya, luas tabelnya kayak gitu. Ini L tabelnya kita pakai signifikansi 0,05, karena kita pakai sampel maka pakainya N kurang 1, L 0,0529 itu 0,1635. Nah dari sini kelihatan bahwa L maksimum ini sama aja kayak L hitung, jadi L hitungnya lebih kecil daripada L tabelnya, sama juga variabel 2 dia gitu, sehingga kesimpulannya adalah H0-nya diterima, jadi data ini terdistribusi normal kayak gitu. Nah untuk uji selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ada ini memiliki variansi yang sama atau memiliki variansi yang berbeda. Tahap pertama kita mengambil hipotesis, yaitu pada H0 variansi data memiliki variansi yang sama. Lalu pada H1 variansi data memiliki variansi yang berbeda. Nah, taraf signifikan yang kami gunakan di sini sebesar alfa sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya melakukan perhitungan pada F hitung, di mana variansi data pertama sebesar 116,67, lalu untuk variansi data kedua sebesar 175,601. Nah, pada F hitung sendiri telah kita ketahui bahwa rumusnya adalah variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Nah, karena variansi terbesar adalah pada data kedua, maka kita hitung sebagai berikut, yaitu 175,601 dibagi 116,67. Nah, yang kita dapat F hitungnya sebesar 1,505. Oke, lalu selanjutnya untuk tahap keempat kita menghitung pada F tabel. Karena ini hipotesis yang kita gunakan adalah uji dua sisi, maka alfanya kita bagi 2 sehingga kita dapat 0,025 pada data 29,29. Lalu F tabel yang kita dapatkan menurut tabel adalah 2,1. Jadi daerah kritis penolakan H0 itu berada di T lebih besar dari 2,01. Lalu seperti yang kita tahu bahwa adanya kriteria pengujian di mana F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 itu diterima atau data berasal dari populasi yang variansinya sama. Lalu jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 itu ditolak atau data yang berasal dari populasi dengan variansi yang berbeda. Nah, pada perhitungan di sini kita peroleh bahwa 1,505 lebih kecil daripada 2,1, di mana F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Maka dapat kita dapatkan bahwa H0 itu diterima. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapat, ketika kita mengetahui bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga H0 diterima, maka data populasi memiliki variansi yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan uji T2 sampel dependent. Nah, karena data ini memiliki hubungan, maka kita menggunakan uji T2 sampel dependent.
Pertama itu kita merumuskan hipotesis. H0 yang kami rumuskan di sini adalah rata-rata nilai kuis metode diskrit sebelum pembelajaran e-learning dan sesudah tidak ada perbedaan atau sama. Lalu untuk H1-nya di mana rata-rata nilai kuis metode diskrit sebelum pembelajaran e-learning dan sesudah berbeda atau tidak sama. Lalu taraf signifikan yang kami gunakan di sini adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, ini merupakan tabel yang telah kami lakukan. Ketika kita mencari uji T2 sampel dependen, kita akan mencari selisih daripada nilai sesudah dan sebelumnya. Nah, di sini ada datanya, ini sebelum, ini sesudah, dan ini adalah selisihnya mereka. Lalu selanjutnya kita menggunakan rumus T sama dengan rata-rata dari selisih tersebut dikurang D0 per standar deviasi dari data selisih dibagi akar dari banyaknya data. Lalu dari perhitungan yang kami dapat bahwa T hitung itu terdapat 1,932. Tahap keempat adalah perhitungan pada T-tabel atau daerah kritis penolakan pada H0. Nah, T-tabel di sini karena kita menggunakan uji dua sisi, maka alfa dibagi menjadi 2 sehingga T alfa per 2, n-1. Lalu kita dapatkan T-tabelnya itu adalah 2,045. Nah, karena T-tabel ini menggunakan uji dua sisi, maka T-tabel itu kita dapatkan lebih besar dari minus 0,045 dan T-tabel lebih kecil dari 2,045. Nah, kriteria hipotesis. Pertama, karena T hitung berada di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. Karena T hitung yang kita dapatkan itu tidak jatuh pada daerah penolakan H0, maka H0-nya diterima. Maka kesimpulan yang kami dapatkan yaitu adalah kesimpulan yang diambil dari perhitungan di atas adalah H0 diterima. Maka data rata-rata nilai kuis mata kuliah metode diskrit sebelum dan sesudah pembelajaran e-learning tidak ada perbedaan yang signifikan, atau nilai rata-rata nilai kuis sebelum dan sesudah pembelajaran e-learning sama pada mata kuliah metode diskrit. Oke, kita masuk ke dalam bab kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami ini yaitu berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap 30 sampel mahasiswa dan mahasiswi pendidikan matematika angkatan 2018 Universitas Pelita Harapan menyatakan bahwa hasil uji normalitas data menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas juga menyatakan bahwa data memiliki variansi yang sama. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pengaruh sesudah dan sebelum pembelajaran e-learning terhadap nilai kuis matematika diskrit yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan, atau nilai rata-rata kuis sebelum dan sesudah pembelajaran e-learning sama pada kuliah metode diskrit. Dan berikutnya adalah saran. Dari selama penelitian ini, terkhusus pada saat pembuatan kuesioner, kami kurang memberi penjelasan pada bagian pembuatan nilai. Saat pembuatan kuesioner yang maksudnya diisi dengan angka, tetapi para peserta mengusi menggunakan huruf, sehingga kami hanya menggunakan beberapa data saja sebagai sampel. Dari hasil penelitian ini juga kami menyarankan untuk dosen dan mahasiswa kiranya bisa saling mengerti satu sama lain dalam menjalani kegiatan e-learning ini. Faktor seperti paket data, jaringan terbatas, listrik yang sering padam menjadi hal yang paling disarankan oleh peserta dan harus dipertimbangkan serta diperhatikan dalam menjalankan kegiatan e-learning ini. Untuk beberapa peserta juga menyarankan supaya dosen dan mahasiswa saling mengevaluasi dalam hal menyampaikan materi pembelajaran agar materi dapat dipahami dengan baik dan dosen dapat mengajar dengan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.